Pemirsa, saya masih bersama Pak Raden Pardede, Ketua Yayasan Indonesia Forum, dan juga Bapak Reza Anglingkusumo, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya, di segmen 3 ini kita akan bicara tentang asumsi makro di tahun 2018 ya. Ini kalau kita lihat yang menarik, data-data menunjukkan bahwa pemerintah sendiri mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 5,4%. Nah, ini menarik karena apa? Kemarin saja hanya 5,05 gitu ya, tetapi sekarang ingin sampai 5,4. Padahal kita tahu kalau investasi per GDP itu kita butuh sekitar berapa? 36% ya Pak ya harusnya ya. Nah, itu padahal bank kita saja 33% nggak mencapai gitu ya. Yang kedua juga kita melihat yang menarik adalah suku bunga nih. Kalau kemarin Bank Indonesia realisasinya 5%, ini 5,2, berarti kayaknya Bank Indonesia bakal naikin suku bunga nih gitu ya. Terus yang kedua, nilai tukar masih pada 13.400. Padahal kalau kita lihat gejolak 2018 kelihatannya lebih besar, sehingga kalau 13.400 apakah itu suatu yang realistis ya. Kemudian harga minyak nih juga menarik, tetap 48, padahal kalau kita lihat sekarang udah 50, bahkan cenderung ke 55 gitu Pak Raden. Ini kan juga berbahaya karena ini ada dampaknya terhadap inflasi. Apa komentarnya mungkin dari Bank Indonesia dulu? Mungkin dari pertumbuhan dulu Bu. Kalau kami melihat bahwa sebetulnya secara siklus, jadi siklus dari pertumbuhan, growth cycle kita, itu sudah titik terendah di kuartal 2 2015. Artinya fase dari siklus perekonomian itu sedang meningkat sekarang. Hanya sekarang memang arah meningkat itu seberapa kuat dia ke depan. Tentu saja kita memiliki asumsi-asumsi dan kami melihat bahwa belanja pemerintah untuk infrastruktur masih akan tetap kuat. Dan di tahun 2018 ini nanti partisipasi swasta juga sudah mulai terlihat dari konsolidasi korporasi yang semakin membaik, jadi semakin broad base, semakin meluas konsolidasi yang selesai yang lebih banyak, sehingga capital spending oleh swasta pun akan meningkat. Ceteris paribus pemilu. Tapi Bank Indonesia sendiri kan prediksinya hanya 5,1 sampai 5,3 ya? 51, 54 ya. Bu. 54 juga sama, ya, jadi punya keyakinan juga sama dengan pemerintah ya, walaupun range-nya cukup banyak ya Pak ya. Oke. Terus dari sisi banyak uncertainty ke depan, terutama The Fed dan lain-lain, dan juga mengenai arus modal ke depan. Arus modal ya. Nilai tukar gimana kalau Bank Indonesia prediksikan? Kami melihat bahwa nilai tukar akan tetap selaras dengan fundamentalnya di tahun depan. Kita net ekspor kita akan tetap baik dari sisi neraca perdagangan. Kemudian kami melihat pula bahwa aliran modal masuk tetap terjaga, sehingga secara umum fundamental dari nilai tukar akan tetap baik. Gitu. Baik ya. Oke Pak Raden, kalau kita lihat nanti ini tahun ini akan ada Asian Games, ada IMF meeting, kemudian juga pilkada nih yang paling penting ya, 117 daerah termasuk Provinsi Jawa itu melakukan pilkada. Nah, apakah ini berpengaruh tinggi sekali terhadap konsumsi sehingga pertumbuhan kita memang bisa 4%? 5,4. Ya, 5,4, sorry, 5,4. Saya pikir saya agak optimis ya untuk pertumbuhan 5,4. Tentu kalau ekspektasi kita sih maunya adalah 6%, atau 7%. Ya. Itu yang diinginkan. Tapi kalau 5,4 saya pikir bisa dicapai. Oh, bisa tercapai satu argumennya, yang pertama apa yang dikatakan tadi Pak Reza tadi, itu cycle kita memang cycle swing ke atas nih. Memang tidak akan artinya terjadi lonjakan yang langsung gitu ya? yang tajam seperti itu ya. Jadi kalau U sekarang udah mulai naik gitu ya? Iya, jadi dia U tapi dia pelan dia naiknya. Jadi artinya dari sisi bisnis cycle ya memang dia mengarah ke atas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita sebutkan tadi, ada lag effect dari efek komoditas tadi ya, komoditas tadi ya. Kebijakan juga tadi itu. Demikian juga lag effect dari infrastruktur. Jadi banyak infrastruktur yang dibangun 1-2 tahun yang lalu mulai akan terasa itu di tahun 2018, 2019. Karena biasanya ada lag-nya itu. Nah, di samping yang dikatakan tadi, ini saya melakukan penelitian khusus mengenai ini, yang menarik mengenai dana pemilu ini, atau pilkada. Cukup besar ya itu dana pemilu. Sangat signifikan sekali ya. Hitung-hitungan kita tentu kita nggak perlu diskusikan dari mana sumber dananya dulu. Iya, nggak usah lah itu ya. Yang penting berapa yang dikeluarkan. Tapi bahwa belanja ini sangat signifikan. Perkiraan saya kalau dari seluruh provinsi itu dilakukan,
bisa tambahan 40-50 triliun. Oh, 40 sampai 50 triliun. Itu udah provinsi sama kabupaten kota ya? Kabupaten kota. Nah, okay. Nah, bayangkan dana desa kan hanya 60 triliun. 60 triliun, berarti double ya. Jadi dampaknya ini luar biasa. Hitung-hitungan saya mungkin bisa dampak dari sekitar 0,15% hanya dari sini. 0,15 ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan itu kemudian ada Asian Games, ada IMF meeting. Itu berarti ada sekitar 2 ada. Ya, sekitar 0,2. Nah, tambah tadi lag tadi itu. Jadi hitung-hitungan saya ini bisa tercapai itu 5,4%. Dengan tadi asumsinya ya bahwa terjadi lag. Nah, ya, tapi saya harus kasih catatan. Jangan puas dengan itu. Itu loh. Ini kan hanya karena tadi lag. Betul. Juga ada keberuntungan tadi itu. Menurut saya meskipun memang belum kita akan lihat hasilnya tahun ini, kencot lagi investasi ini supaya kita lihat 2-3 tahun ke depan yang target kita 6-7% itu bisa dicapai. Nah, itu yang mau saya tanya. Jadi kalau kita lihat dari sisi investasi, kemarin kan sempat 6,05% ya dari sisi pertumbuhan. Di kuartal ketiga. Iya, di kuartal ketiga. Tetapi kalau kita lihat penyertaan dari swasta itu yang dikomplain juga oleh beberapa pengusaha bahwa tidak disertakan dan terlalu banyak hanya BUMN saja, tapi kuenya berarti nggak merata. Nah, ini apa komentarnya supaya nanti kuenya itu jadi merata gitu? Iya, memang kalau kita lihat ini ya harus diakui memang partisipasi swasta ini harus lebih dilibatkan. Karena di sisi lain apa yang kita lihat tadi di bank ya sebetulnya kalau kita lihat profitability daripada swasta, lihat aja yang emiten-emiten di pasar modal di tahun 2016 dan 2017, profitnya tinggi. Benar. Kemudian, tetapi di sisi lain, saving menjadi naik di perbankan, mereka cash ratio, cash rich, tapi kemudian kreditnya rendah. Di sisi lain, swasta ini, BUMN sudah melakukan investasi besar, tapi kemampuan mereka untuk cash flow mereka ke depan juga terbatas. Betul. Nah, ini adalah menurut saya mismatch. Ini saling membutuhkan. Berarti kalau dia sisi BUMN ini bisa bekerja sama dengan swasta, di mana swasta ini punya kelebihan cash, punya kelebihan equity, dengan bisa bekerja BUMN sama ya. Ini menjadi PPP kerjasama, berarti kita bisa menggerakkan lebih besar lagi. Nah, ini menarik kalau kita lihat kan 15% BUMN nih kemarin, sedangkan swasta nasional hanya sekitar 8%. Jadi memang terjadi perbedaan. Gini, apa komentarnya Pak? Kalau boleh saya menambahkan terkait vitamin E-nya Pak Raden tadi dan dengan penanaman modal. Kita melihat ada studi dari UNCTAD UNCTAD yang mengatakan bahwa 80% dari perdagangan dunia itu didrive oleh multinational corporation. Artinya kalau kita mau mengekspor, maka PMA yang kita undang pun akan tertentu, perlu tertentu sehingga ada captive export market di luar sana. Bagaimana strategi kita mengundang PMA menjadi kunci di sini. Itu ya. Oke. Terus tadi gimana Pak komentarnya yang 15% BUMN dan swasta hanya sekitar 8%. Berarti kan orang melihat bahwa kuenya ini lebih banyak sana, dan tahun ini kalau kita lihat kemungkinan BUMN ini sudah melebihi kapasitasnya terutama dari hutang. Nah, ini gimana? Apakah swasta bisa berperan serta khususnya? Idealnya memang driver itu harusnya swasta dalam perekonomian. Yang mendrive terutamanya. Artinya ada nggak relaksasi dari sisi kebijakan moneter selain bunga? Kebijakan kami tentu akan melihat kondisi perekonomian terkini yang ada. Tapi mungkin perlu saya tambahkan juga bahwa pembiayaan selain dari sektor perbankan terlihat meningkat, Bu. Di luar perbankan artinya ya. Modal, pasar modal, dan itu hasil tax amnesty untuk menambah equity ya, itu juga mulai. Hanya memang dari sisi meleverage-nya yang belum banyak, karena itu tadi orang malah banyak uang tidak digunakan, itu yang banyak terjadi ya. Di sisi lain BUMN tadi itu sudah sebetulnya batas mereka sudah terlalu ini ya. Nah, ada ide melakukan sekuritisasi aset dari BUMN. Nah, ini gimana Pak? Ini kan ada pro kontra. Orang menganggapnya ini dijual gitu ya, seolah-olah menjual aset negara, padahal di satu sisi kan digunakan untuk mengenerate pembiayaan gitu. Nah, ini seperti apa nih kemungkinannya? Dua komen mengenai ini ya. Satu, sekuritisasi baik saja kalau memang dia sudah berdiri sendiri proyeknya ini. Ya, dia memang bisa sekuritisasi
untuk membiayai proyek berikutnya. Ya, betul. tapi ini seakan-akan sudah seperti menjual asetnya ini sebetulnya. Tapi pada akhir daripada sekuritisasi itu dia akan kembali ke pemerintah. lagi kan? Ya, jadi nggak ada persoalan dengan itu sebetulnya. Yang perlu diingat di situ adalah kita harus melihat, menurut saya kepemilikan dari BUMN pun turun. Atau kepemilikan pemerintah turun, katakan dari 75 menjadi 51%. Tapi dengan catatan dia bisa asetnya menjadi sangat besar sekali, ya, yang juga dia bisa meng-create jobs, aktivitasnya naik kan. Itu lebih bagus daripada kita tetap 75% dan tidak create apa-apa. Gitu loh. Jadi itu yang kita sebutkan tadi, udah kerjasama dengan swasta, bahwa tetap 51% nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua, ada menganggap bahwa sekuritisasi itu semuanya. Itu menurut saya persepsi salah juga, ya. Karena sekuritisasi itu kalau dia, misalkan saja katakan BUMN A lah, dia sekuritisasi jalan tol, ya. Padahal dia juga banyak utang yang lain kan. Betul. Nah, kalau dia sekuritisasi ini, bisa leverage ratingnya dia kan termasuk juga secara keseluruhan. Nah, jadi maksud saya sekuritisasi itu kalau dia tetap dalam satu perusahaan itu tetap bisa tidak optimal. Tapi kalau sekuritisasi memang terpisah sebagai proyek bisa menghasilkan. Betul. Jadi itu sebenarnya itu alternatif yang sangat bagus dilakukan di 2018 supaya menambah leverage dari pembiayaan infrastruktur. Ini sebetulnya sudah dilakukan sejak 2000 Jasa Marga melakukan ini cukup lama. Sebagian dulu. Itu adalah salah satu cara. Tetapi menurut saya tidak hanya itu, masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan secara engineer diferensial. Jadi masih banyak alternatif ya untuk pembiayaan di tahun ini. Nah, kalau kita lihat lagi di asumsi ini yang menjadi juga menarik adalah suku bunga tadi sudah kita bahas, inflasi ya, jadi bertahan di 3,5 gitu. Punya keyakinan Pak dengan 3,5? Insya Allah tetap. Bisa ya. Jadi BI masih tetap dengan TIPID-nya gitu. Tapi kalau melihat ini masa panen segala macam kan kelihatannya juga di Maret ini masih agak terlambat nih, Mas Raden. Gimana? Begini, ini BI ini sudah benar dari sisi karena mereka kan sebetulnya tanggung jawabnya adalah di inflasi inti. Betul. Ya. Nah, TPID ini sebetulnya bukan tugas Bank Indonesia ini, seharusnya ini tugas pemerintah, ya, negara. Dibantu ini. Bank Indonesia memang gitu. Itu loh, TPID. Di mana supaya juga komponen-komponen inflasi yang lain di luar inti ini juga bisa converge, ya, dia bersama-sama dengan inflasi inti bersama-sama sehingga targetnya tercapai. Bisa tercapai. Nah, cuman yang saya katakan tadi hati-hati bahwa TPID itu kan bagus sekali karena akhirnya kepala-kepala daerah menjadi aware bahwa ukuran kinerja saya ternyata dari ikut situ. Inflasi. Itu jadi bagus sekali karena kalau misalkan nanti dia mau pemilu lagi, kamu tidak mencapai inflasi nih, jadi ya ketakutan. Betul. Jadi ada. Tapi apa nggak sebaiknya Pak sebenarnya inflasi itu ditugaskan kepada Pemda gitu? Karena saya lihat ada gubernur yang melakukan kerjasama dengan daerah lain, semua dia tahu mana yang harus dibiayai oleh APBD-nya itu, mereka punya inflasi yang lebih rendah gitu dibandingkan daerah lain. Gitu. Ya, nggak apa-apa itu bisa dilakukan, tapi terkoordinasi secara nasional. Karena masalah ekspektasi ini penting, membangun ekspektasi. Kalau semuanya aware bahwa inflasi ini adalah barang haram, katakan begitu, ya. Mengakibatkan kenapa begitu? Karena itu akan bisa membuat kemiskinan naik contohnya. Setuju. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, 60% inflasi kita, 70% itu di inflasi inti, sehingga pengendalian moneter menjadi kunci. Konsistensi dari kebijakan moneter itu kunci, dan koherensi keseluruhan kerangka kerja makro moneter fiskal untuk mencapai inflasi yang rendah itu. Itu selalu dijaga oleh jangkarnya dari intinya ya. Tapi kalau yang volatility foodnya itu yang mesti dijaga ya Pak. Oke, nanti kita di segmen 4 akan membahas juga bagaimana di sektoral, karena kita juga punya sektor, ada pertanian, pertambangan, kemudian ada industri dan infrastruktur dan yang lainnya, tapi kita harus break lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Economics by Loans oleh by Loans sesaat lagi.